Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprianto dari Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi Teknik Elektro Universitas Jambi dengan NIM M1A1190005. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal kewirausahaan yang ditugaskan oleh Pak Oki Setiawan. Nah, proposal yang saya buat ini dalam rangka mengisi mata kuliah kewirausahaan. Tentunya berdasarkan tugas yang sebelumnya, yaitu disuruh untuk membuat proposal. Kini saya diperintahkan untuk menjelaskan proposal yang telah saya buat jika ingin membuka usaha di bidang telur gulung. Ini adalah cover proposal kewirausahaan yang saya buat. Kemudian ada daftar isi, kemudian ada kata pengantar, selanjutnya yaitu isi dari proposal. Baiklah, saya akan menjelaskan dari bab 1, yaitu pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan ini saya memiliki yang pertama adalah latar belakang usaha. Saya akan bacakan latar belakang usaha saya. Nah, yaitu dengan perkembangan zaman yang serba modern dan instan, maka orang sekarang mulai berhati-hati dalam memilih dan membeli makanan. Karena pada masa kini banyak makanan yang dibuat dengan menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Mereka tidak memikirkan kandungan yang terdapat dalam makanan tersebut. Untuk itulah saya bermaksud untuk membuat makanan yang memiliki rasa yang menarik dengan harga yang cukup murah dan aman untuk dikonsumsi dengan tidak menggunakan bahan kimia. Kemudian dari uraian di atas, maka sangat potensial bila saya mengembangkan usaha telur gulung sosis ini, karena sebagian gizi yang terkandung di dalam telur sangat banyak. Telur sudah menjadi makanan yang sering kita temui. Maka dari itu saya mempunyai ide untuk membuka usaha dengan mengkreasikan telur yang di dalamnya terdapat sosis yang digulung dan mempunyai rasa yang enak. Kami beri nama usaha tersebut dengan nama Ludarsis Telur Dadar Sosis. Nah, di sini latar belakang saya adalah mengetahui perkembangan zaman yang saat ini sehingga serba modern. Nah, kita tentunya membutuhkan makanan yang bergizi. Selain banyak sekali makanan di luaran sana, orang-orang menjual makanan yang kita tidak pernah mengetahui apakah di setiap makanan itu mengandung bahan kimianya atau tidak. Nah, di sini kami membuat makanan yang bergizi yang tidak memakai bahan kimia. Selanjutnya ada tujuan penulisan. Tujuan penulisan yang saya buat di sini selain memenuhi tugas kewirausahaan, yaitu dapat meninjau perkembangan usaha yang kita bangun dari awal. Kita dapat mengetahui bagaimana sih caranya memulai usaha kita itu dari awal. Selanjutnya mempunyai target untung dan ruginya suatu usaha. Kita dapat mengetahui untung dan ruginya usaha itu sendiri. Nah, di sini saya memberi nama usaha saya itu adalah Ludarsis, Telur Dadar Sosis. Kira-kira nama usaha saya yaitu saya menargetkan atau menjalankan usaha ini kurang lebih selama 1 tahun. Nah, di sini saya akan membuka waktu usahanya itu selama dari jam 7 hingga jam 1 siang. Kemudian ada prospek usaha. Prospek usaha di sini adalah titik jenuhnya usaha kita yang kita jalanin, yaitu selama buka dari jam 7 hingga jam 9 kurang lebih itu sebanyak 20 butir telur. Kemudian dari jam 7 sampai jam 11 itu sebanyak 30 butir telur. Sehingga dari jam 1 itu berarti terkumpul sebanyak 60 butir telur. Selanjutnya ada bab 3, yaitu aspek pasar. Di sini produk yang akan dijual pada usaha ini adalah telur dadar sosis, yang di dalamnya terdapat sosis yang digulung dengan telur yang telah didadar. Nah, itulah produk yang akan kami jual. Selanjutnya adalah target pasar. Target pasar usaha ini berlokasi di tempat yang sangat strategis, seperti di lingkungan sekolah, yang ramai dengan anak kecil dan pemukiman warga yang ramai. Tentunya selain dapat menarik pelanggan yang banyak, di situ adalah tempat yang bagus untuk menjual makanan murah meriah seperti telur gulung ini. Jika
jika tempat yang lokasinya di Kota Jambi bisa kita lihat seperti di Tugu Keris, Bundaran Tugu Keris, ataupun sekeliling Kota Baru, itu adalah lokasi yang sangat strategis untuk menjual produk yang kami tawarkan ini. Selanjutnya harga jual. Harga jual yang kami jual adalah seharga 3.000 per satu buahnya. Nah, sangat murah sekali bukan untuk kalangan kaum-kaum anak-anak maupun untuk warga masyarakat sekitar. Kemudian kami akan memberitahukan cara pembuatannya. Yang pertama itu siapkan adonan terigu yang telah dicampurkan air hingga encer, agak kental, lalu diberi garam dan bumbu penyedap lainnya. Kemudian pecahkan 1 butir telur lalu tempatkan di wadah kecil. Selain itu, setelah telur dipecahkan, ambil sedikit adonan terigu sebagai bahan tambahan telur lalu diberi penyedap. Lalu setelah tercampur rata dituangkan di teflon yang sudah diolesi minyak goreng. Jika telur sudah agak matang, kita taruhkan potongan-potongan sosis dan diberi sedikit saus agar terasa pedas. Setelah itu digulung dan dibungkus menggunakan kertas nasi yang telah dipotong persegi. Itulah cara pembuatan yang bisa saya sampaikan. Kemudian ada strategi pemasaran. Dalam strategi pemasaran yang dapat kami lakukan, yaitu yang pertama ada dari mulut ke mulut. Nah, dari mulut ke mulut itu apa sih maksudnya? Jadi dari mulut ke mulut itu cukup dengan bercerita dengan teman-teman kita atau keluarga untuk mempromosikan usaha kita, sehingga secara tidak langsung semua konsumen atau masyarakat akan mengetahui usaha kita. Begitulah maksud dari cara dari mulut ke mulut. Yang kedua ada membuat rasa yang menarik. Nah, selain membuat rasa yang menarik, tentunya itu dapat memancing masyarakat agar tertarik kepada produk makanan yang akan kita buat. Memasuki bab keempat, yaitu analisis keuangan. Biaya operasionalnya yaitu kita memiliki biaya tetap seperti bahan atau barangnya. Itu yang pertama ada teflon, sodet kecil, sendok sayur dan sendok makan, toples, kompor gas, kemudian ada tabung LPG, meja. Nah, kira-kira total yang dari biaya tetap itu adalah sekitar Rp530.000. Selanjutnya adalah biaya lancar. Nah, biaya lancar di sini maksud adalah bahan atau barang yang kita beli secara terus-menerus. Yang pertama itu ada telur, sosis, kertas bungkus, tepung terigu, garam, penyedap rasa, dan minyak goreng, gas LPG, kemudian saus. Nah, kurang lebih harganya itu adalah 151.000 jika ditotalkan ya, guys. Nah, jika kita totalkan biaya operasionalnya itu adalah biaya tetap ditambah dengan biaya lancar. Nah, totalnya itu sekitar 681.500. Nah, kita memiliki modal usaha yang mana dari modal usaha itu memiliki barang atau bahan meja, kompor, kemudian ada tabung gas 3 kilo, sodet kecil, teflon, pisau, toples, lap tangan, sendok sayur dan sendok makan, tempat bumbu, botol minyak, telur, sosis, terigu, kertas bungkus, minyak goreng. Nah, kurang lebih itu totalnya adalah 750.000. Nah, di mana kita juga memiliki prediksi pendapatan, yang mana target penjualan 60 buah itu bisa memiliki penerimaan sekitar 171.000. Nah, selain itu kita tentunya memiliki laba kotor dan laba bersih. Yang pertama itu adalah laba kotor. Laba kotor itu adalah harga penjualan dikali perkiraan. Nah, yang mana kita memiliki laba kotor itu adalah 4.500.000 per bulan. Selanjutnya adalah laba bersih. Nah, laba bersih ini adalah laba kotornya itu 180.000 dikali dengan 25, yaitu sebesar 4.500.000 per bulan. Dan biaya lainnya itu adalah seperti biaya transportasi, kebersihan, keamanan, sehingga laba kotor dikurangi biaya lainnya, yaitu maksud saya laba bersihnya yaitu adalah laba kotor dikurangi biaya lainnya, yaitu sekitar 4.125.000 per bulan. Nah, itu adalah biaya laba bersihnya.
Kemudian terakhir adalah bab kelima, yaitu kesimpulan dan saran kritik. Nah, kesimpulannya bisa saya bacakan, yaitu berdasarkan proposal yang telah saya buat dapat disimpulkan bahwa kemajuan usaha dimanapun tidak lepas dari faktor kreativitas dari seorang wirausahaan. Modal untuk memulai usaha ini tidak terlalu besar, harganya pun terjangkau untuk semua kalangan dari anak kecil hingga dewasa. Makanan ini tidak mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya. Komposisi bahan makanan ini alami. Dengan melaksanakan kegiatan ini, saya dapat belajar untuk banyak tentang bagaimana berwirausaha. Nah, saran dan kritiknya yaitu, jika ingin membuka usaha ini, pikirkan matang-matang usaha apa yang hendak Anda jalankan, kemudian berani mengambil resiko, bersikap ramah kepada konsumen, terus kreasikan usaha Anda agar dapat menarik konsumen, menjaga kualitas usaha Anda. Cukup sekian, inilah proposal yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.